Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Rumah Rotan. Masih dengan Robby yang kali ini akan membagikan tutorial bagaimana membuat web service dengan IntelliJ IDE. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan kalian bisa terus mendapatkan update terbaru dari channel ini. Web service yang akan dibangun ini akan dijalankan di atas Glassfish server. Link untuk download Glassfish server dapat ditemukan di deskripsi video. Pada video ini saya akan menggunakan Glassfish versi 5.0. Setelah download selesai, ekstrak file tersebut dalam sebuah tempat pada hard drive kalian. Pada IntelliJ IDE, buatlah sebuah proyek baru dengan kategori Java Enterprise. Project template yang dipilih adalah Web Application. Jika pilihan server belum tersedia, klik tombol New dan browse ke folder hasil ekstrak dari file Glassfish server yang telah di-download. Tahap berikutnya adalah pemilihan library dan framework. Di sini kita akan memilih Servlet yang adalah pilihan default dan XML Web Service JAX-ScriptWS. Setelah menekan tombol Next, kita akan dihadapkan pada pemberian nama proyek dan package. Ubahlah nama proyek dan package sesuai kebutuhan dan biarkan field lain dalam keadaan default. Setelah proyek dibuat, expand src, main, dan Java. Dalam proyek tersebut, kita dapat melihat file Java yang telah di-generate oleh IntelliJ IDE. Studi kasus kita pada proyek ini adalah membuat sebuah web service yang baru. Kita akan membuat package baru yaitu com.robby.service. Pada package tersebut, kita akan membuat Java class bernama test_service. Agar kelas ini dapat dibuat menjadi sebuah web service, kita akan menambahkan anotasi add web service di bagian atas dari deklarasi kelas. Untuk membuat metode dalam web service, kita cukup membuat metode seperti biasa. Sebagai contoh, saya akan membuat sebuah metode dengan nama sayHello dengan parameter string. Metode ini akan mengembangkan string hello ditambah dengan parameter dari metode ini. Agar metode ini dapat dikenali sebagai metode dalam web service, kita cukup menambahkan anotasi add web method di atas deklarasi metode ini. Studi kasus kedua, saya akan membuat sebuah metode lain bernama sum yang menerima dua buah parameter bertipe int. Return dari metode ini adalah penjumlahan dari kedua parameter tersebut. Sama seperti metode sayHello, saya akan memberikan anotasi add web method untuk metode ini. Setelah selesai proses pembuatan web service, kita akan bilangkan proyek ini. Pada saat kita menekan tombol Run, IntelliJ IDE akan menanyakan nama domain dari server yang digunakan. Isi domain tersebut dengan nama domain 1. Setelah proses deployment selesai, IntelliJ IDE akan membuka sebuah browser yang menampilkan sebuah halaman web dengan teks Hello World. Namun ini bukanlah halaman yang akan kita tuju untuk web service. Untuk dapat mengetahui URL dari web service, kita dapat membuka tab baru dan mengetikkan localhost /24848. Kita akan dihadapkan pada halaman administrasi untuk Glassfish server. Pada bagian sebelah kiri terdapat beberapa kategori yang dapat dipilih sesuai dengan penggunaannya. Untuk studi kasus yang kita kerjakan, kita akan expand application yang di dalamnya terdapat nama Java Web Archive yang telah dideploy pada server. Kita akan memilih Java Web Archive sesuai dengan nama proyek yang telah dibuat. Pada bagian sebelah kanan, kita dapat melihat tabel yang berisi daftar modul dan komponen. Salah satu nama komponen tersebut adalah test service yang memiliki sebuah action yaitu view endpoint. Klik link View Endpoint dan kita akan dihadapkan pada halaman yang baru. Halaman ini berisi beberapa informasi mengenai Web Service Endpoint. Di halaman ini kita akan melakukan klik link pada bagian WSDL. Pada halaman web yang muncul, copy URL untuk link HTTP server WSDL. Untuk menguji web service, kita akan menggunakan tools tambahan yaitu Swap UI. Kita akan membuat empty project pada Swap UI dan saya akan melakukan rename proyek tersebut.
Pada proyek tersebut, saya akan menambahkan sebuah WSDL baru dengan cara klik kanan pada nama proyek, kemudian memilih Add WSDL. Masukkan URL yang telah di-copy sebelumnya ke jendela yang muncul, lalu tekan tombol OK. Swap UI akan melakukan generate web service tersebut, dan kita dapat melihat bahwa memang terdapat dua buah metode sesuai dengan apa yang telah kita buat pada IntelliJ IDE. Kita akan menguji masing-masing web service yang telah dibuat dengan cara double klik pada bagian request 1 dan mengisi argumen yang ditunjukkan dengan tanda tanya pada swap envelope untuk pengiriman data, kemudian tekan tombol run. Sekian video pembelajaran mengenai pembuatan swap web service menggunakan bahasa pemrograman Java. Dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini.